kemudian dibangkitkan energi sastra tersebut menjadi sastra sakti dalam tubuhnya, kemudian diwujudkan menjadi kekuatan sakti dan wujud juga disebut dengan Surya Kencana. Tapi intinya sekali adalah kekuatan dari Kuranto Bolong sebenarnya. Jenanonya dalam artian dari mata ketiganya disebut mata ketiga. Nah, Trinetro itu sudah dia menembus, kemudian terbuka dan bisa menembus melihat kemana-mana dia. Kalau penglihatan Jaka Tumbul kemarin kan dia orangnya ada di rumah, cuma itu imajinasinya yang kesana. Betul sekali. Bukan langsung dia. Kalau Surya Kencana ini gimana, Bro? Surya Kencana inilah dengan kekuatan hidupnya aja, karena dia penglihatan ini jenis-jenis penglihatan nyasrel itu adalah ada 3 juga. Om Swastiastu, Semeton KJR 7 dimanapun Anda berada. Kembali kita berjumpa dalam obrolan Bali ini sekali. Untuk kesempatan kali ini, kita kembali berbincang-bincang tentang dunia mistis, dunia di luar nalar, termasuk leak. Nah, kita seperti biasa ditemani teman tiang Bro Yudi. Om Swastiastu, Bro. Om Swastiastu, Likejur. Kunapi? Kabar? Sehat. Bro, kita lama tidak berjumpa. Banyak ternyata yang sudah komen di channel KJR 7 dan ada yang minta topik. Ya. Nah, kali ini kita diminta untuk membahas tentang penglihatan Surya Kencana. Ada, Bro? Surya Kencana ya. Surya Kencana ada? Ada. Ya. Ada ternyata penglihatan Surya Kencana. Bagaimana ceritanya? Ini dia ceritanya. Jangan lupa dukung karya kami dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng. Lalu, komen dan share yang banyak agar kami lebih bersemangat dalam membuat video selanjutnya. Bro, sebelum lanjut, kopinya dulu. Niki kopi Banyuatis, kopi original Bali. Mantap. Bro, kan ada yang minta Niki untuk dibahas topiknya yaitu penglihatan Surya Kencana. Tapi sebelum itu, Bro, ada juga yang bertanya, beberapa yang bertanya ini di WhatsApp-nya KJR 7. Ya. Om Swastiastu, Bro. Niki yang mau tanya, kalau makan bunga Jepun mitos atau fakta? Katanya kalau makan bunga Jepun, bunga Kamboja, orang yang kita ajak bicara itu nurut perintah kita, benar, Bro? atau mitos? Ya. Mitos atau fakta ya? Makan bunga. Fakta atau mitos? Ya. Mitosnya. Oh, ini ke mitos. Karena tidak ada hubungan antara bunga Jepun sarang yang dimakan dan menuruti dan perintah kita dituri sama orang. Kecuali bunga Jepun itu diambil, biasanya dikasih doa-doa tertentu pada mantra tertentu dan kemudian sugesti tertentu, kemudian itu dimasukkan ke tubuh sebagai untal-untalan. Di Bali kan dibilang dengan untal-untalan karena ditelan kan, karena ada efek-efek energi ataupun magis-magisan yang gaib-gaiban, sehingga energi itu yang terpencar kan menjadi sebagai pemungkem ataupun penunduk sehingga itu bisa sesuatu yang diinginkan efeknya terjadi. Berarti itu harus ada prosesnya dulu. Tidak artinya langsung dimakan. Tidak. Sembarangan. Lalapan ya. Bro, yang kedua nih, ada pertanyaan, mungkin bukan pertanyaan ya. Mengapa setiap channel YouTube membahas ilmu penglihatan hanya membahas tata caranya saja dalam melakukan penglihatan? Ini saran mungkin. Bagaimana kalau membahas tentang tata cara penyembuhan dari gangguan penglihatan, contohnya mencabut pepasangan, menetralisir racun. Kita sudah pernah bahas ya, Bro? Sudah pernah bahas nih, termasuk cetik rabi yang kemarinnya itu untuk menghilangkan atau menetralisir daripada bobai. Itu sudah pernah dibahas. Mungkin bisa dilihat lagi ya, Bro ya. Ya, berikutnya niki yang agak unik niki, satu lagi dulu yang baca. Adakah cara yang sederhana bagi orang awam untuk bisa melihat leak? Kayaknya pernah disinggung juga ya, Bro? Pernah Mungkin bisa dijelaskan lagi dikit. Cuma sekarang kan zamannya beda. Kalau dulu itu
mungkin sering munculan leak ya, penampakan orang yang memang masih, kalau zaman dulu kita bilang kan masih banyak penekun pengeliakan ya, dan kemudian sekarang kan sudah mulai berkurang ya, dan kemudian kemunculan leak juga tidak serta-merta kapan kita ingin ngelihatnya kan gitu ya. Biasanya leak itu kemunculan tidak kita duga kan ya. Nah, itu yang masalahnya. Tidak seperti sesuatu hal yang memang itu aja di tempat tersebut aja muncul kan ya. Nah, sehingga kalau ada sesuatu yang dicurigai penampakan leak, ada leak yang akan muncul gitu ya. Ataupun di mana di kira-kira tempat tengah yang memang disenangi leak, bisa saja dengan cara mencari senteng ya, secara umum ya, selendang dari nenek. Harus selendang dari nenek kita kemarin. Ya, doang tingkat, doang undang. dari ibu enggak, ya, biasanya dari nenek ataupun dari tetua-tetua dengan cara maling. Mencuri dalam artian mencuri tidak ngasih tahu sebelumnya untuk dipakai apa, yang diambil aja. Dan kemudian ditempel seperti mengintip ya dari balik. Biasanya selendangnya harus yang tipis berarti. Ya, tipis. Biasanya kan ada lubang-lubang itu dari sana melihat ataupun mengintip, sehingga kalau ada leak ataupun penampakan leak pasti terlihat. Gitu. Terlihat. Ya. Udah pernah juga kita bahas ya kemarin. Betul sekali. Mungkin bisa dilihat lagi. Nah, bro, biar tidak lama niki ke topik pengeliakan surya kencana. Itu seperti apa, bro? Nah, kalau dalam surya kencana ada pengeliakan, kan kita tahu di Bali ini jenis-jenis pengeliakan itu tergantung daerah-daerah masing-masing ya. Sangat banyak sekali penamaan bentuk leak tersebut. Bentuknya ini disebut dengan pengeliakan ini kan itu sesuai dengan daerah juga. Sehingga tidak baku penamaan leak tersebut. Hanya saja yang tertera dalam beberapa sastra pengeliakan, aji pengeliakan ataupun dalam lontar-lontar pengeliakan, surya kencana ini tidak ada sebenarnya ya. Kurang ada, tidak banyak ditemukan. Ya, yang ditemukan adalah sebenarnya pengeliakan surya kencana adalah bentuknya ataupun wujudnya dia seperti bulan ya, seperti bulan di suatu di agak tinggi, lebih tinggi dari pohon kelapa ya, seperti bulan bersinar terang, tapi dia tidak begitu lama. Biasanya akan muncul kemudian akan hilang lagi seketika. Seperti bulan bentuknya. Iya, seperti bulan ya. Ada sinar-sinar atau bulan penuh seperti bulan atau seperti bulan, tapi dia tidak bersinar, tidak mencarkan sinar. Tidak mengeluarkan sinar. Betul sekali. Sehingga surya itu kan diibaratkan matahari. Kencana itu adalah suatu sebagai aban-aban ataupun bawaan ya. Kekuatan ilmunya disebut dengan surya kencana. Surya kencana adalah sebagai pengeliakan nyastra. Nyastra adalah pengeliakan yang memang mengolah sastra-sastra dalam tubuhnya. Ada sastra sango dalam tubuhnya ini diolah, kemudian dibangkitkan energi sastra tersebut menjadi sastra sakti dalam tubuhnya, kemudian diwujudkan menjadi kekuatan sakti dan wujud juga disebut dengan surya kencana. Tapi intinya sekali adalah kekuatan dari Kuranto Bolong sebenarnya ya. Kekuatan dari Kuranto Bolong. Kuranto Bolong itu seperti apa? Nah, ini Kuranto Bolong ini kalau di Bali ini ada namanya lontar Kuranto Bolong ataupun usado Kuranto Bolong. Ini adalah di mana seorang sudah dalam tahap jenanonya, dalam artian dari mata ketiganya disebut mata ketiga ya. Nah, trinetro itu sudah dia menembus, kemudian terbuka dan bisa menembus melihat kemana-mana dia, dimanapun yang diinginkan gitu ya. Makanya disebut dengan Kuranto Bolong gitu. Sehingga dia bisa mendeteksi dimanapun ataupun mendeteksi di mana tempat-tempat yang angker, ada apa di sana, itu sebenarnya fungsinya. Sehingga Kuranto Bolong ini dia dengan kekuatan diolah lagi dia menjadi surya kencana gitu ya. Kalau pengeliakan Jaket Tunggul kemarin kan dia orangnya ada di rumah, cuma itu imajinasinya yang ke sana. Betul sekali. Bukan langsung dia. Kalau surya kencana ini gimana, bro? Surya kencana ini lah dengan kekuatan hidupnya aja ya. Karena dia pengeliakan ini, jenis-jenis pengeliakan nyastra ini adalah menyatukan 3 jenis energi, bayu, sabdo, hidup. Bayu ini adalah pengolahan tenaganya dia dengan mengatur nafas, kemudian
sabdo ini adalah dengan kekuatan mengkonsentrasikan batinnya dan sabdo atau dengan mantra-mantranya dan kemudian idep ini kan mengolah ataupun mentransferkan batinnya pada suatu tempat. Nah ini kalau Surya Kencana hampir sama juga itu hampir sama di mana dia ingin memunculkan ini kekuatannya di sana. Dia biasanya Surya Kencana ini akan memunculkan biasanya pada satu tempat-tempat yang dianggap tempat angker ataupun tempat suci ya. Karena tempat-tempat tersebut dianggap memberikan restu pada ilmunya. Mengapa bisa dia tinggi, bro? Seperti lebih tinggi dari pohon kelapa? Apakah atau memang pikirannya tinggi gitu atau gimana? Sama seperti yang Garuda Mas yang terbang. Gitu, betul sekali. Karena penglihakan sastra ini dia akan membangkitkan energinya, kemudian untuk melambangkan pembangkitan spiritual yang lebih power lebih tinggi, dia akan menciptakan bentuk-bentuk ataupun bentuk dari imajinasi lebih tinggi dari yang lainnya gitu, sehingga dia lebih dari biasanya dipakai patokan punyan bingin atau pohon beringin ataupun pohon kelapa, dia ditungtungin bingin, tungtungin nyuh gitu ya, sehingga di atas pohon kelapa atau di atas pohon beringin itu tanda-tandanya karena itu sebagai wujud dari kemampuan spiritualnya membentuk dari wujud seperti Surya Kencana ini seperti bulatan ya. Tadi. Sensasinya seperti apa, bro? Kan kalau Garuda Mas itu kan dia merasa terbang. Kalau ini Surya ini dia merasa berada di gimana? Nah, Surya Kencana ini kan Surya itu matahari, tapi kan kalau malam seperti matahari kan tidak mungkin, kita wujudkan seperti bulan. Bulan. Nah kemudian sensasinya dia seperti yang bilang seperti tadi itu adalah Kuranto Bolong. Kuranto Bolong itu adalah dia bisa melihat ke berbagai arah ya, dan kemudian di tempat-tempat biasanya kalau tempat-tempat suci tersebut dia akan menciptakan dari kekuatan menjadi Surya Kencana. Sebenarnya Surya Kencana itu bukan wujud leak, tapi karena sudah berbentuk wujud makanya dianggap leak gitu ya. Nah itulah di mana sensasinya dia akan biasanya dia akan memunculkan diri atau memunculkan bentuk ini pada sekira-sekira tempat-tempat suci. Ini dianggap suci gitu kan, kemudian tempat dianggap angker, sehingga di sana dia bisa untuk berkomunikasi dengan hal-hal ataupun dengan energi magis ataupun energi makhluk halus yang ada di sana. Begitu sensasinya. Buat kalian yang mempunyai pengalaman horor dan ingin dibahas dalam obrolan Bali Niskala, silahkan langsung DM di Instagram kami KJR7 Channel, atau bisa langsung menghubungi lewat WhatsApp di 085 85 89 83 588. Bro, pernah yang dengar cerita kalau dulu itu ada orang sampai melihat bulan 2 di sedang perjalanan, memang ada seperti itu, bro? Itulah Surya Kencana. Oh, itu yang maksud, mengapa bisa 2, bro? Wah, yang satu bulan asli. Yang satu bulan asli, yang satu ini adalah sebagai wujud dari fotokopian ya. Anggaplah dari wujud dari kemampuan ilmunya mengkopi, dia seperti bentuknya tapi dia menganggap matahari ya, surya, tetapi cuma karena malam dia kan seperti bulan jadinya ya. Bentuknya hampir sama, hanya saja dia tidak membenarkan cahaya. Nah, bro, kapan biasanya penglihatan ini Surya Kencana ini muncul? Apakah sewaktu-waktu diinginkan atau gimana? Apakah dia perlu waktu khusus untuk muncul itu? Misalnya mencari rainan ya. Kemunculan dari anggaplah kita identikkan pada leak aja ya. Surya Kencana pelihara surya berbentuk dari bulatan yang bercahaya ya. Tidak bisa kita prediksi ya. Itu tergantung orang yang ingin melekas atau mewujudkan dari kemampuan ilmu sesuai dengan moodnya dia, sehingga kapan waktu entah dia rainan, entah dia nyari kajang kliwon ataupun lain, kita tidak tahu ya, tidak tentu dia memunculkan dari kekuatan batinnya menjadi penglihatan Surya Kencana itu. Bro, kalau umpamanya kan
Surya Kencana kan seperti bentuknya seperti bulan gitu. Iya. Apakah bisa membuat terang itu atau gimana bro? Kan ada sinar, ada gimana ya? Ada sinar. Dia bercahaya tapi tidak memancarkan sinar. Oh, redup. Gimana ya? Redup ya. Redup. Dia hampir sama seperti bulan yang ada di alam nyata ya. Tapi dia agak tidak membuat terang. Tidak membuat terang, dan kemudian bulan yang sebenarnya di atas, yang bulatan ini agak tinggi. Ya. Biasanya akan dilihat oleh orang yang kebetulan lewat, misalnya lewat di jalan atau lewat di mana, dia kebetulan beberapa saat, dan kemudian kalau dilihat lagi dia akan hilang. Oh, langsung hilang. Hilang. Mengapa hilang? Apakah tidak ingin? Tidak. Penampakan atau wujud dari Surya Kencana ini adalah tidak begitu lama dia. Oh. Berapa paling maksimal sekali sekitar 1 menit sampai 2 menit yang pernah dia yang dengar cerita langsung dari orang yang pernah melihatnya. Bro, kan di zaman sekarang kan seperti kita ketahui bahwa udah banyak lampu, masih bisa nggak sekarang zamannya untuk penglihatan Surya Kencana itu kan ada lampu ya, banyak penerangan jalan seperti itu, bro? Masih ya, masih karena kan wujud dari ciptaan energi ya. Visualisasi memang bayangan semu ya. Cuma beberapa orang yang memang bisa melihatnya. Tidak semua orang melihat. Anggaplah dari 10 orang berjalan mungkin 5 orang yang bisa melihat, 5 orang juga tidak mampu melihatnya. Bro, bisa nggak diceritakan sedikit perbedaan antara penglihatan Surya Kencana ini dengan hendihan itu? Kan sama-sama ada ngendih. Hendihan ini adalah hendihan sama Surya Kencana. Surya Kencana dia seperti bulat ya, bulat sempurna. Kemudian cahayanya, kalau kita bilang bercahaya kan dia bercahaya gitu ya. Dia berwarna kuning seperti bulan. Ya, tapi dia tidak memancarkan cahaya, dan letaknya penampakan tersebut agak tinggi di atas pohon kelapa, pokoknya di atas pohon-pohon yang tinggi dia. Ya, perbedaan dengan hendihan biasa. Hendihan biasa ini adalah ketinggiannya tergantung sesuai dengan orang ya. Mungkin 1,5 sampai 1,8 meter ya. Sesuai dengan ketinggian seseorang yang memang melakukan ataupun mempelajari penglihatan hendihan tersebut. Bro, kalau proses nasakin itu kan sama juga ya, kalau dengan penglihatan lain. Iya, setiap penglihatan pasti ada ngenasakin. Yang nasakin itu adalah modelnya dia ngenasakin itu untuk mematangkan ilmu yang dipelajari. Ketika dia mendapatkan ilmunya, kena tata caranya. Nah, ini tata cara termasuk ngerehin, rehnio gitu kan, dalam lepas lontar rehnio ngereh. Cuma kalau orang-orang di masyarakat udah ngereh ya udah nengkleng kan. Tapi tidak reh itu adalah suatu tata caranya. Dia rehnio, anggaplah rehnio marapuro, sehingga menghadap ke arah timur gitu. Tata cara menghadap timur, entah dia bersila nanti, entah dia nengkleng, entah gitu ya. Itu disebut dengan rehnio, ataupun kalau orang-orang awam disebut dengan ngereh gitu ya. Bukan dengan harus memakai kain putihan satu entun kemudian dia nengkleng ancok-ancok, ya. Tergantung dari pepelajahannya dia gimana cara memasukkan, disebut dengan nasakin tersebut. Oh, ini khusus untuk penglihatan Surya Kencana ini menghadap ke timur gitu, bro? Biasanya. Kenapa karena dia harus ke timur? Karena kan timur itu sebagai wujudnya atau munculnya matahari. Ya, kalau kalau dalam sastra Penghindar Buana disebut dengan rasa aksara sang bang tang ang ing namang semaya. Nah, sang ini adalah sebagai wujud dari api putih ataupun seperti yang bersinar seperti matahari dia gitu. Sehingga dia mewujud kekuatan sangnya itu, sang aksara sangnya yang ada di dalam tubuhnya, terutama di daerah jantung ini, kemudian dibangkitkan ke atas. Bro, kalau dalam proses dia melakukan ritualnya penglihatan ini, ada sarana-sarana yang dibutuhkan, bro, atau bisa dengan kekuatan mantra saya, atau perlu ada mungkin sarana banten atau banten gitu ya. Nah, kan ada proses ngenasakin. Ya, apakah dengan kekuatan mantra biasanya wujud-wujud penglihatan tersebut dia akan bersinergi antara Buana Alit dan Buana Agung ya. Buana Alit ini adalah
pada tubuh manusia, Bun Agung adalah pada alam sekitarnya, alam semesta kita bilang ya. Alam sekitarnya, terutama alam-alam yang memang mendukung dari kekuatan magis ini. Apa yang mendukung kekuatan magis ini pasti makhluk-makhluk gaib ataupun energi magis yang ada di alam-alam tersebut. Ini yang membantu untuk membangkitkan power ataupun bersinergi dengan power yang ada dalam tubuhnya sehingga penyatu antara makhluk gaib dengan tubuhnya dia akan bersinergi sehingga ini yang akan bisa membantu memunculkan wujud-wujud tertentu yang visual yang diinginkan. Ya, betul. Ya, terima kasih ini tapi tidak ada namanya kepada yang sudah minta topik penglihakan Surya Kencana sudah dibahas di kesempatan kali ini. Bro, terima kasih sudah banyak kita ajak ngobrol tentang penglihakan Surya Kencana. Mudah-mudahan yang bertanya ini sudah puas ya. Kalau masih ada pertanyaan lain bisa ditulis di kolom komentar. Nanti kita akan bahas lagi. Mungkin ada ditambahkan lagi. Nanti kalau kita membahas tentang penglihakan yang lain, kalau masih ada pertanyaan bisa dibahas lagi. Sekali lagi terima kasih sudah ngobrol di kesempatan kali ini. Karena waktu kita sudah cukup, kita akhiri sampai di sini dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.